Oke. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yang berjudul analisa Untuk kekuatan presentasi dari tarik. kelompoknya di record dari anggota kelompoknya. Ya, sudah Pak. Baik, saya lanjut. Dengan judul analisa kekuatan tarik tensile strength IC Steel 4340 pada hook sebagai perancangan overhead crane kapasitas 10 ton dengan menggunakan software ANSYS Workbench R1. Dengan anggota kelompok saya sendiri NIM 005, kemudian Kak Edelin NIM 007, kemudian Bang Diki NIM 030, kemudian Bang Ramadi 067, dan ada Bang Ilham Arif ya dari program MBKM. Kemudian saya lanjut untuk berikutnya, silakan. Sebentar. Iya. Pada satu pendahuluan ini ada terdiri dari latar belakang penelitian yang dimana perkembangan teknologi banyak menghasilkan alat yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan bisa tingkatkan mutu serta kuantitas produksi. Paling utama untuk alat pengangkat salah satunya ini ada overhead crane yang menggambarkan suatu alat yang berperan untuk mengangkut, menurunkan serta memindahkan benda yang bisa digerakkan secara vertikal ataupun horizontal. Jadi overhead crane ini dapat membantu dalam mempermudah pekerjaan di setiap harinya, yaitu mengangkat beban yang berat atau cukup berat. Gitu. Dioperasikan dengan menggunakan tangan secara manual ataupun remote control. Dengan pengujian tarik merupakan salah satu pengujian material yang sangat banyak dicoba, lantaran pengujian ini terbilang yang sangat mudah serta banyak informasi yang mampu diambil berlandaskan pengujian ini. Untuk mendapatkan alat bantu dengan performa yang maksimum dan sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan analisa secara perhitungan untuk mendapatkan dimensi dan kekuatan material agar peralatan tersebut mempunyai keamanan dalam pemakaian. Ya, lanjut. Ya, pada rumusan masalahnya berdasarkan uraian singkat dan latar belakang, maka diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berapakah besar nilai ekuivalen von Mises stress hook pada material baja 4340? Yang kedua, berapakah nilai stres dan strain yang diberikan oleh material baja 4340? Batasan masalahnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penelitian ini, maka batasan masalah yang diberikan adalah yang pertama, bagian yang dianalisa adalah hook yang dalam pengoperasiannya dilakukan oleh operator menggunakan tombol otomatis. Yang kedua, peralatan pengangkat yang dianalisa yakni overhead crane dengan kapasitas angkat maksimum harus 10 ton. Yang ketiga, diasumsikan beban pada kerangka terpusat dan merata. Yang keempat, simulasi menggunakan statik struktural pada ANSYS Workbench R1. Yang kelima, penelitian hanya dilakukan dengan pengujian analisis dengan software ANSYS Workbench R1. Selanjutnya ada tujuan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui besar ekuivalen atau von Mises stress hook pada material baja 4340 setelah dilakukan pembebanan 10 ton atau 98.066 Newton dengan menggunakan perangkat lunak ANSYS Workbench R1. Yang kedua, untuk mengetahui nilai stres dan strain yang diberikan oleh material baja 4340. Next. Selanjutnya ada di bab 2 ini ada tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, yaitu analisa kekuatan tarik hook sebagai perancangan overhead crane
dengan menggunakan software Autodesk Inventor. Ini dari Jurnal Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2019. Lalu ada analisis pengujian tarik tensile test pada baja ST37 dengan alat bantu ukur load cell. Ini dari Jurnal Teknik Mesin Universitas Majalengka tahun 2016. Terus selanjutnya ada simulasi tegangan von Meis dan analisa safety factor gantry crane kapasitas 3 ton. Ini dari Jurnal Teknik Mesin Universitas Halu Oleo tahun 2017. Next. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas mengenai metodologi penelitian terkhusus untuk diagram alir. Jadi kami melakukan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai jurnal-jurnal yang tadi disebutkan. Ada 3 jurnal dan sebetulnya ada beberapa jurnal pendukung lainnya, namun kami tidak tampilkan. Kemudian berikutnya pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ada data berkaitan dengan dimensi hook-nya dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahap perencanaan model hook yang dimaksud. Kemudian setelah model terencana, kami menggambar hook menggunakan Inventor. Setelah itu kami memasukkan model yang telah dibuat dari Inventor ke dalam ANSYS-nya. Kemudian mendefinisikan tipe elemen dan material properties-nya. Kemudian kita lakukan pembebanan yaitu sebesar 10 ton. Ya, kemudian nanti keluar hasil daripada pembebanannya. Kemudian kami analisa datanya dan kami lakukan penyimpulan dan kemudian selesai. Ya, demikian barangkali dari presentasi yang kami sampaikan. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Ya, untuk kelompok yang presentasi ada yang ditanyakan dari kelompok yang lainnya?
Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat apa. Mau izin bertanya, Pak. Slide PowerPoint. Di sini judulnya analisa ya. Nanti untuk analisa itu diganti menjadi analisis. Suaranya bisa jelas terdengar? Nggak ada suaranya. Suaranya terlalu kecil pada Mora. Ya, sekarang gimana? Sudah bisa jelas terdengar? Kemudian terus slide berikutnya. Terus berikutnya. Kemudian ini apa nih, batasan ya, batasan masalah. Untuk batasan masalah itu bagian yang dianalisa adalah dalam pengoperasiannya dilakukan oleh operator menggunakan tombol otomatis. Ini seperti apa dimensinya atau bentuknya? Mohon maaf Pak, pertanyaannya kurang jelas. Untuk hook di poin nomor 1, di poin nomor 1 itu kan adalah bagian yang dianalisa adalah hook yang dalam pengoperasiannya dilakukan oleh operator menggunakan tombol otomatis. Ini bentuknya seperti apa? Hook itu ada gambarnya nggak? Ada Pak, tunggu sebentar. Nanti kita tampilkan.
izin share screen apa ya? Ya, di share screen ulang. Udah kelihatan belum ya? Ya, sudah keluar. Oke, jadi ini gambar hooknya ya. Iya. Coba di perbesar gambarnya. Jadi pada Yang digambar apanya? Ada yang berupa pengaitnya atau berupa lingkarannya? Yang di apa? Pengaitnya, Pak. Pengaitnya. Iya. Untuk penentuan bebannya berapa? Berapa besar gaya yang diberikan untuk mengangkat ini? Software tersebut untuk melakukan simulasi. Jadi nanti ada hasil penelitiannya, cuma tinggal masukin screenshotan dari hasil penelitian aja Pak ya? Iya, screenshot dari hasil penelitian. Oke. Karena kan ketika ini dituliskan, misalkan simulasi menggunakan statik struktural pada ANSYS. ANSYS itu merupakan merek dagang. Merek dagang itu ya nama software. Jadi kita tidak mempromosikan suatu brand atau merek tertentu. Kalau di bidang akademis itu kita bersifatnya netral ya. Jadi yang hanya kita lihat itu adalah metode dari software tersebut atau cara dari software tersebut melakukan simulasi itu dengan metode apa. Nah, metode itulah yang kita tuliskan di tulisannya dengan menggunakan simulasi menggunakan metode statik struktural. Kemudian penelitian hanya dilakukan dengan pengujian analisis. Nah ini juga tidak perlu dituliskan nama toolsnya, nama softwarenya, nama merek merek dagang atau merek dari software yang dipergunakan tersebut. Oke, terus slide berikutnya.
Kemudian apa bedanya stres dengan strain? Perbedaan antara nilai stres dan strain. Jadi kalau secara teori teori jawabannya untuk stres pada pengujian kali ini tuh sebuah gaya yang diaplikasikan kepada sistem, Pak. Jadi nanti akan merubah suatu benda atau cenderung akan meregang gitu. Cuman kalau pada strain-nya di pengujiannya itu tuh sebuah deformasi yang dihasilkan sama tegangan gitu. Jadi nanti ada rasio perubahan panjang terhadap kondisi di awal gitu. Pada materinya. Ya, nanti di hal apa yang baru dari simulasi yang ingin dikerjakan tersebut. Di sini kan banyak nih contohnya ya. Ada yang pertama itu dari Jurnal Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2019 melakukan analisa kekuatan tarik. Kemudian untuk Universitas Majalengka tahun 2016 ini melakukan pengujian tarik dengan alat ukurnya load cell. Lalu yang 2017 simulasi tegangan, von Mises dan analisis safety factor pada kapasitas 3 ton. Nanti di bagian akhirnya atau di bagian selanjutnya itu adalah mencari hal atau mencari sesuatu yang berbeda atau hal yang belum pernah dilakukan atau belum pernah dikerjakan di penelitian. Ya, kemudian selanjutnya